video. How are you? This video is very special because this is not our regular class, but this is for our seminar. Before we start it, I just want to say thank you for all of who have prepared this seminar. And the topic is about creativity. What is creativity? How to improve our creativity and how to make learning or class more creative. Okay everybody, let's start it. Hey everybody, topik kita hari ini yaitu mengenai kreativitas. Bagaimana sih kreativitas itu bisa tetap berkembang untuk menghadapi situasi-situasi yang sulit seperti sekarang ini? Apa sih kreativitas itu? Kemudian aspek-aspek apa saja yang ada pada kreativitas dan bagaimana cara mengembangkan kreativitas yang ada di dalam diri kita? Nah, sebelumnya perkenalkan saya Tika Febriani, and you can find me at social media platform you can see on your screen. First, what is creativity? Apa sih kreativitas itu? Nah, Drevdahl itu mendefinisikan kreativitas itu adalah kemampuan seseorang untuk menghasilkan komposisi, produk, atau gagasan apa saja yang pada dasarnya baru dan sebelumnya tidak dikenal oleh pembuatnya. Nah, itu juga bisa berupa kegiatan yang imajinatif atau sintesis pemikiran yang hasilnya bukan hanya perangkuman, dan ia mungkin mencangkup pembentukan pola yang baru dan gabungan informasi yang diperoleh dari pengalaman sebelumnya dan pencangkokan hubungan lama ke situasi baru, dan mungkin mencangkup pembentukan korelasi baru. Dan kreativitas juga harus memiliki maksud dan tujuan yang ditentukan, bukan hanya fantasi semata, walaupun merupakan hasil yang sempurna dan juga lengkap. Dan kreativitas mungkin dapat membentuk produk seni, kemudian kesusastraan, produk ilmiah, atau mungkin bersifat prosedural atau metodologis. Kemudian juga Baron mendefinisikan kreativitas adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru. Pengertian kreativitas itu sendiri memiliki perspektif yang baru, yang bersifat orisinil, tidak terduga, kemudian juga harus berguna, serta bisa adaptif terhadap kendala-kendala tugas yang sering kita hadapi di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, aspek-aspek kreativitas. Dalam kreativitas, banyak aspek yang mempengaruhi dalam mengembangkan kreativitas yang juga dapat membedakan antara individu yang satu dengan individu yang lainnya. Seperti yang dikemukakan oleh Guilford, meliputi ciri-ciri aptitude dan non-aptitude. Yang pertama, ciri-ciri aptitude yaitu ciri yang berhubungan dengan kognisi atau proses berpikir. Pertama, fluency. Fluency yaitu kesigapan, kelancaran, kemampuan untuk menghasilkan banyak gagasan secara cepat. Dalam kelancaran berpikir, yang ditekankan adalah kuantitas dan bukan kualitas. Jadi bagaimana seseorang bisa berpikir secara cepat dan juga sigap. Yang kedua, flexibility, yaitu kemampuan untuk menggunakan bermacam-macam cara dalam mengatasi masalah. Kemudian juga kemampuan untuk memproduksi sejumlah ide, jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang bervariasi, dapat melihat suatu masalah dari berbagai sudut pandang yang berbeda, kemudian juga mencari alternatif atau arah yang berbeda-beda pula, serta mampu menggunakan bermacam-macam pendekatan atau cara pemikiran. Orang yang kreatif adalah orang yang luwes dalam berpikir. Mereka dengan mudah bisa mengganti cara berpikir lama dengan cara berpikir yang baru. Sehingga flexibility ini adalah hal yang dapat membantu individu untuk beradaptasi dalam situasi yang baru dan berbagai macam atau situasi yang bervariasi. Kemudian yang ketiga, originality, yaitu kemampuan untuk mencetuskan gagasan unik atau asli. Yang keempat, elaborasi. Elaborasi adalah kemampuan untuk melakukan hal yang detail untuk melihat gagasan atau detail yang nampak pada objek atau respon di samping gagasan pokok yang muncul. Kemampuan dalam mengembangkan gagasan dan menambahkan atau memperinci detail-detail dari suatu objek, gagasan atau situasi sehingga menjadi lebih menarik. Dua, ciri-ciri non-aptitude, yaitu ciri yang lebih berkaitan dengan sikap atau perasaan, motivasi atau dorongan dari dalam
untuk berbuat sesuatu. Yang pertama, itu rasa ingin tahu bagaimana seseorang ingin mengetahui berbagai macam hal atau berbagai macam sesuatu yang baru. Kemudian yang kedua bersifat imajinatif, bagaimana daya berpikir seseorang untuk membayangkan sesuatu hal dengan penuh imajinasinya. Kemudian yang ketiga merasa tertantang oleh kemajemukan, bagaimana seseorang merasa termotivasi atau terdorong untuk menantang sesuatu yang berbeda-beda. Kemudian yang keempat, berani mengambil resiko. Bagaimana seseorang bisa berani atau memutuskan untuk keluar dari zona nyamannya. Yang kelima, sifat menghargai. Bagaimana individu bisa menghargai orang lain, menghargai dirinya sendiri, kemudian menghargai ide-ide yang muncul di dalam dirinya, menghargai banyak hal yang terjadi di lingkungannya. Mengapa kreativitas penting? Kenapa kita harus memiliki kreativitas? Yang pertama, kreativitas menunjang prestasi. Dengan memiliki kreativitas dapat membantu individu untuk berprestasi di dalam kehidupan, sehingga meskipun di dalam situasi sulit atau menantang, maka individu dapat berprestasi. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Raisa tahun 2017 mengenai pengaruh kreativitas terhadap prestasi kerja, mengemukakan bahwa creativity toward job performance indicate that there is a positive and highly significant influence. Kreativitas juga menunjang prestasi belajar, seperti penelitian Media Boti di tahun 2018 mengemukakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kreativitas dengan hasil belajar. Sehingga kreativitas ini bisa menunjang prestasi di sekolah, di kampus, dan juga di kantor. Kemudian yang kedua, kreativitas menurunkan stres. Di situasi sulit seperti wabah saat ini dapat memberikan tekanan kepada masyarakat, baik secara pribadi, sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Sehingga kreativitas sangat diperlukan dalam menghadapi situasi-situasi sulit dan permasalahan yang timbul dan berdampak tersebut. Individu yang memiliki kreativitas yang baik dapat mengontrol stres dengan baik pula. Sejalan dengan penelitian Raisa tahun 2017, there is a highly significant relationship of job stress and creativity toward job performance. Dengan memiliki kreativitas yang baik, dapat membantu individu dalam menangani stres yang disebabkan karena kepanikan, kecemasan, tertekan, kehilangan dan kedukaan yang disebabkan oleh situasi-situasi sulit, seperti misalnya masa wabah saat ini dan situasi sulit lainnya. Sehingga individu tidak membeli barang berlebihan, kemudian menimbun barang, dan perilaku tidak terkontrol lainnya, melainkan dapat mencari cara menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi. Selanjutnya, yang ketiga, kreativitas membantu dalam pemecahan masalah. Dalam situasi sulit seperti masa wabah ini, sangat penting bagi individu memiliki kreativitas, sehingga dapat mengatasi masalah-masalah yang dialami tanpa mengeluh dan berputus asa, dapat mencari solusi atau jalan keluar dari permasalahannya, serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Ali Mahmudi tahun 2008, berpikir kreatif dan pemecahan masalah sangat berkaitan erat. Kemampuan pemecahan masalah mempersyaratkan kemampuan berpikir kreatif dalam mengeksplorasi berbagai alternatif cara atau solusi. Sementara sebaliknya, aktivitas pemecahan masalah menyediakan situasi problematik yang menjadi pemicu atau trigger berkembangnya potensi kreatif siswa. Keterkaitan demikian perlu dieksplorasi sebagai dasar untuk mengembangkan kedua kemampuan tersebut. Kemudian penelitian yang dilakukan Dian Yuliana tahun 2015 menyatakan bahwa terdapat hubungan positif yang sangat signifikan antara kreativitas dengan kemampuan pemecahan masalah pada remaja. Nah, apabila kita lihat situasi sulit saat ini, semua hal serba daring, semua hal serba online. Dari mulai kuliah daring, kemudian rapat daring, kemudian segala macam aktivitas pekerjaan semuanya melalui daring. Nah, untuk individu yang memiliki kreativitas, maka ia akan mencari cara untuk menguasai berbagai macam teknologi, berbagai macam aplikasi untuk meningkatkan kreativitasnya. Kemudian untuk mahasiswa yang semuanya serba online, kuliah online, mungkin terkadang merasa bosan dan jenuh. Tetapi individu yang kreatif akan menemukan cara agar mengubah perasaan-perasaan jenuh dan bosan tersebut menjadi sesuatu yang menarik atau bisa disenangi.
Everybody, kita lanjut mengembangkan kreativitas diri. Nah, sebelum kita mengembangkan kreativitas, maka perlu kita ketahui terlebih dahulu tahap-tahap kreativitas. Dalam proses berlangsungnya kreativitas, di bukunya The Art of Thought, Graham Wells menyatakan bahwa proses kreatif itu terdapat 4 tahap. Yang pertama, tahap persiapan. Di tahap ini kita mempersiapkan diri untuk memecahkan masalah dengan mengumpulkan data atau informasi, mempelajari pola berpikir orang lain, dan bertanya kepada orang lain. Tidak serta-merta kreativitas itu atau ide itu datang, tapi dibutuhkan persiapan. Kemudian yang tahap kedua, tahap inkubasi. Pada tahap ini pengumpulan informasi dihentikan. Individu melepaskan diri untuk sementara dari masalah tersebut dan dia tidak memikirkan masalah tersebut secara sadar tetapi mengedepankan di alam bawah sadar. Kemudian tahap ketiga yaitu tahap iluminasi. Tahap ini merupakan tahap timbulnya insight atau aha erlebnis, yaitu saat munculnya inspirasi atau gagasan baru. Jadi misalnya tadi di tahap kedua kita sedang dihadapkan dengan suatu permasalahan. Kemudian kita sudah memberikan waktu kita terlalu lama terhadap permasalahan tersebut, maka kita take your time sebentar. Kita memberikan jeda dengan melakukan banyak hal-hal atau aktivitas yang lain. Nah, kemudian tiba-tiba bisa jadi ketika kita sedang berolahraga, sedang mengayuh sepeda, atau mungkin di dalam toilet, kita bisa menemukan insight baru atau aha, ini ya ternyata itu. Tiba-tiba inspirasi atau gagasan baru datang. Nah, kemudian kita lanjut ke tahap keempat, yaitu tahap verifikasi. Tahap ini merupakan tahap pengajuan ide atau kreasi baru terhadap realitas. Di sini diperlukan pemikiran kritis dan juga konvergen. Proses divergensi atau pemikiran kreatif itu harus diikuti oleh proses konvergensi atau pemikiran yang kritis. Setelah berhasil melewati proses-proses ini, sebuah inovasi baru bisa lahir. Inovasi adalah tentang bagaimana seseorang mengimplementasikan kreativitas terhadap sesuatu menjadi satu kombinasi baru yang dapat menghasilkan pemecahan masalah. Oke, selanjutnya beberapa cara yang bisa kita terapkan untuk meningkatkan kreativitas dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, membaca buku. Kita bisa membaca berbagai jenis buku, misalnya buku tentang teknologi dan aplikasi, kemudian buku tentang bagaimana cara merajut, bagaimana cara menjahit, dan sebagainya. Yang kedua, ikut seminar, workshop, dan pertemuan lainnya. Dengan mengikuti kegiatan ini, kita bisa menambah pengetahuan dan mengupgrade pengetahuan kita. Yang ketiga, menonton film. Banyak film yang menginspirasi sehingga film-film tersebut bisa memberikan perspektif baru terhadap diri kita. Kemudian olahraga dan melakukan perjalanan. Kita bisa berolahraga sesuai dengan kemampuan dan hobi kita. Kemudian lakukan perjalanan atau traveling ke suatu tempat yang kita inginkan sehingga kita dapat melihat bagaimana kebudayaan di tempat lain, bagaimana cara orang berpikir, cara orang beraktivitas, dan sebagainya. Kemudian berpikir positif. Selanjutnya mencoba sudut pandang baru. Sehingga seseorang bisa beradaptasi dengan berbagai macam situasi dengan mengganti sudut pandang yang lama atau perspektif lama dengan sudut pandang yang baru. Kemudian bertanya dan meminta feedback dari orang lain. Setelah kita melakukan hasil pekerjaan misalnya, kita bisa bertanya dan meminta feedback kepada orang lain sehingga kita bisa mengevaluasi dan memperbaiki apa yang kurang dari hasil kinerja kita. Kemudian belajar dengan menggunakan mentor. Kita bisa mengikuti berbagai macam jenis kursus, misalnya mengikuti kursus bahasa asing, kursus merajut, kemudian menjadi penyiar radio, kemudian kursus menjadi Master of Ceremony atau MC dan sebagainya. Selanjutnya membentuk kreativitas pembelajaran atau kelas. Peningkatan kualitas pembelajaran menuntut kemandirian guru untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif agar para peserta didik dapat mengembangkan aktivitas dan kreativitas belajarnya secara optimal, sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Dari berbagai pengalaman dan pengamatan terhadap perilaku peserta didik dalam pembelajaran, aktivitas dan kreativitas dapat dikembangkan dengan memberi kepercayaan, komunikasi yang bebas, pengarahan diri, dan pengawasan yang tidak terlalu ketat. Penerapan dapat dilakukan dengan cara-cara berikut ini.
Yang pertama, mengembangkan keberanian dan rasa percaya diri peserta didik, serta mengurangi perasaan-perasaan yang kurang menyenangkan. Yang kedua, memberi kesempatan kepada seluruh peserta didik untuk berkomunikasi secara aktif dan juga terarah. Yang ketiga, melibatkan peserta didik dalam menentukan tujuan belajar dan penilaian hasilnya. Yang keempat, memberikan pengawasan yang tidak terlalu ketat dan tidak otoriter. Dan yang terakhir, melibatkan mereka secara aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan dalam proses pembelajaran secara keseluruhan. Berkaitan dengan peningkatan aktivitas dan kreativitas peserta didik dalam upaya peningkatan kualitas pembelajaran, Widada Dalam Mulyasa tahun 2009 mengemukakan bahwa di samping penyediaan lingkungan yang kreatif, guru dapat menggunakan berbagai pendekatan sebagai berikut. Yang pertama, self-esteem. Dalam pendekatan ini, guru dituntut untuk lebih mencurahkan perhatiannya pada pengembangan self-esteem atau kesadaran akan harga diri. Guru tidak hanya mengarahkan peserta didik untuk mempelajari materi ilmiah saja, tetapi mengembangkan sikap harus mendapat perhatian secara proporsional. Yang kedua, creative approach. Beberapa saran untuk pendekatan ini adalah dikembangkannya problem solving, brainstorming, inquiry, dan juga role playing. Tiga, value clarification and moral development approach. Dalam pendekatan ini, pengembangan pribadi menjadi sasaran utama. Pendekatan holistik dan humanistik menjadi ciri utama dalam mengembangkan potensi manusia menuju self-actualization. Dalam situasi yang demikian, pengembangan intelektual akan mengiringi pengembangan pribadi peserta didik. Yang keempat, multiple talent approach. Pendekatan ini mementingkan upaya pengembangan seluruh potensi peserta didik karena manifestasi pengembangan potensi akan mengembangkan self-concept yang menunjang kesehatan mental. Yang kelima, inquiry approach. Melalui pendekatan ini, peserta didik diberi kesempatan untuk menggunakan proses mental dalam menemukan konsep atau prinsip ilmiah, serta meningkatkan potensi intelektual. Yang keenam, pictorial riddle approach. Pendekatan ini merupakan metode untuk mengembangkan motivasi dan minat peserta didik dalam diskusi kelompok kecil. Pendekatan ini juga membantu meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Yang terakhir, yang ketujuh, kinetic approach. Pada hakikatnya, pendekatan ini memusatkan perhatian pada kompetensi peserta didik untuk mengembangkan berbagai bentuk metafor untuk membuka intelijensinya dan mengembangkan kreativitasnya. Kegiatan dimulai dengan kegiatan kelompok yang tidak rasional, kemudian berkembang menuju pada penemuan dan pemecahan masalah secara rasional. Dari uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa aktivitas dan kreativitas peserta didik dalam belajar sangat bergantung pada aktivitas dan kreativitas guru dalam pembelajaran dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Untuk kepentingan tersebut, guru dapat mengembangkan program-program pembelajaran yang menarik seperti modul dan dapat menggunakan berbagai pendekatan dalam meningkatkan aktivitas dan juga kreativitas peserta didik. Nah, menurut Sri Narwati tahun 2011 ada ciri-ciri guru kreatif. Apa saja sih ciri-cirinya? Yang pertama, guru harus fleksibel. Dan yang kedua, guru yang optimis, respect, cekatan, kemudian memiliki selera humor yang baik. Guru juga bersifat inspiratif, lembut, disiplin, kemudian juga responsif, empatik, dan juga berteman dengan siswa, penuh semangat, komunikatif, pemaaf, dan juga menjadi teladan. Right, everybody, we have to practice. From this picture, you have to search a mouse. Next, second picture. From this picture, you have to search another animal. But I will give you just 5 seconds to find it. Are you ready? Let's start. And now I will show you the answer from the picture. The first picture and the second picture. Kalian benar semua? Alright everybody. Setelah menjawab dua pertanyaan tadi atau dari dua gambar tadi, you can find the difference between first picture and second picture. Gambar yang pertama terasa lebih mudah karena tidak ada tekanan di dalamnya. Namun di gambar kedua terasa agak lebih sulit karena memang ada tekanan di dalamnya. Kita diberikan waktu sehingga kita merasa terdesak atau merasa tertekan. Nah,
Itulah kreativitas. Ketika kita memiliki kreativitas, kita akan menemukan cara tersendiri ketika menghadapi suatu tekanan atau suatu permasalahan. Sehingga dalam situasi apapun, seseorang individu yang memiliki kreativitas yang baik tidak akan mudah merasa bosan, putus asa, mengeluh, atau merasa sangat terbebani dengan keadaan. Namun bisa mencari solusi yang baik dan juga bisa beradaptasi dengan baik. Right everybody, itu dia tadi seminar kita mengenai kreativitas. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like dan juga di subscribe. Thank you for watching. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.